أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Tsumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dan melanjutkan kajian kitab Riyadhut Tilawah. Kalau bagi saya sendiri, saya tidak begitu menguasai tajwid yang begitu lengkap ini, karena dari kecil bapak saya mengajarkan tajwid yang ala Ghulton, yang di situ cuma menjelaskan hukum hukum yang dasar. Kalau yang selengkap ini saya belum pernah. Namun ketika diberitahu bahwa saya ada tugas saya anggap sebagai tugas negara. Langsung saya buka-buka artikel. Bahasa Indonesia yang susah dicari. Terpaksa yang dibuka adalah channel-channel bahasa Arab. Karena lebih gampang kita memahami ketika kita mendengarkan, karena ada gambar dan tulisan. Kalau kita membaca sendiri, saya rasa akan menjadi kesesatan yang nyata. Karena kata Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Jangan sok tahu, kalau nggak tahu tanyalah kepada yang lebih tahu. Kebanyakan kita banyak yang sok tahu, tidak mau mencari tahu dulu, lalu mencetuskan satu hukum, berfatwa dan menjudge sesama muslimin. Langsung saja masuk ke pembahasan ibtidah. Di sini saya juga melengkapi dengan PDF yang sudah saya siapkan, supaya nanti juga saya nggak grogi ya, soalnya direkam, untungnya nggak live. Nanti kalau misalnya saya nggak tahu, saya akan bertanya pada yang lebih tahu. Di sini kan banyak dari beberapa jurusan, dan saya kenal beberapa orang yang paham bahasa Arab. Saya akan tanya secara langsung, dan untuk hukum-hukumnya dan bagaimana cara-caranya pasti nanti dijelaskan oleh Ustaz Arif. Baik, ta'riful ibtidah. Pengertian ibtidah dan pembagiannya. Ibtidah adalah syariat dalam membaca Al-Quran, sama seperti syariat sebelumnya, yaitu waqaf atau tidak, berhentinya kita membaca Quran atau tidak. Asyuru itu syariat. Asyuru itu maksudnya memulai. Syara'a itu memulai. Syara'a bermakna bada'a. Ini udah satu nih salah ya. Soalnya kalau saya kan biasa baca kitab pendapat ulama, ini kalau suruh ya syariat. Karena kan ini cocok ya, yang kita kaji dua pertemuan yang telah lewat, wakaf namanya berdiam, bukan berdiam, bergagah hewan ya, memulai lagi, itu tidak. Yang selanjutnya pembagian ibtidah dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada ikhtiyari dan ada ikhtibari. Kalau ikhtiyari ini pilihan, terbagi dua juga. Yang pertama ibtidah hakiki, ibtidah yang asli, yang nyata-nyata, yang sempurna, dengan ibtidah bilufi.
Nah, iktibar ini apa? Bener Ustaz, artinya ujian Ustaz. Iya. Iktibar itu ujian. Kalau yang saya dapat dari contoh itu misalnya sambung ayat ini berhenti, lalu tolong disambung. Seperti itu. Tujuan ini membaca memulai ujian dan kata-kata yang pada yang ngalih di kita lah. Contohnya apa? Falyu'addil ladzi tumina falyu'addil ladzi tumina bidol adalah coba bukan kalian siapa tulisannya jamaah falyu'addil ladzi tumina Al-Baqarah ayat 283 ya falyu'addil ladzi tumina ketemu kan fal yu'addil ladzi tumina kan fal yu'addil ladzi tumina gitu ya. Contoh ibtida ujian itu tadi kayak ini. Andai kalian memulai pada kata ini, apa bacanya? Bingung lah. Nah, ini memulai ujian. Gimana bacanya? Utumina. Ya, intinya ini udah pernah kita kaji dulu halamannya pada ujian ya. Untuk kajian lebih dalamnya mau dicek lagi karena kawannya dicek pada babnya itulah bab tentang hamzah ya, hamzah wasal dan hamzah qat'ah. Contoh ya, contoh atau ada di awal al-ahqaf apa ayatnya? Nah, itu ya, itu nih itu contoh juga. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya inilah sama wati itu nih gitu lah. Nah, itulah. Andai wakaf pada kata ini dibaca dengan apa? Utunikah, itunikah atau apakah itu sudah kita kaji pada babnya Allah. Cuma ini contoh tidak yang ujian. Andai ujian penguji nih. Kalian wakaf pada kata ini, memulai pada kata ini kayak pembacanya jangan mengancam. Ini ada kawan belum menghadapi lawan kai mungkin atau mengaji di kampung. Dan kai ini membaca uktuni di kitabin. Jadi dipakai oleh kawan ini memang kan tak anum pada kai ini bicara kai. Nah kalau kalian jadi kai ya Allah ada anak-anak anum ada jangan bicara-bicara bicara ini atau kalian adalah kuliahan ada anak-anak MI menghadapi tapi ternyata memang dia tahu ilmunya jangan bicara ini kan akan lo kalau memang betul jangan pikir kalian tuh lebih baik darinya pada hal tentang yang itu tadi ya ini memang lebih tahu aja jangan bicara ini contoh tidak yang ujian ya. Andai memulai pada kata itu bagaimana bacanya? Nah, jelek apa di melotot di pelototin ya. Selanjutnya tidak ikhtiari pilihan. Tadi ada dua. Yang pertama itu tidak hakiki, yaitu memulai bacaan yang tidak berkaitan maknanya dengan ayat sebelumnya. Biasanya tuh kalau yang hakiki pastinya di awal surat. Dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu bismillah, lalu masuk ke ayat alif lam mim, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Itu biasanya itu pasti sempurna karena tidak berkaitan dengan makna sebelumnya. Lalu ada idofi. Nanti saya tanya-tanya yang ahli bahasa di sini. Ada idofi tam, ada kafi sama hasan. Yang pertama, pembagian tidak idofi dalam kurung jais yang dibolehkan pada utam
sempurna, permulaan yang sempurna, yaitu memulai suatu kalimat dalam Al-Quran di antara dua kalimat yang berkaitan dengan lafaz sebelumnya tapi tidak berkaitan dengan makna secara i'rabi. Misal memulai dari innal ladzina kafaru, setelah waqaf wa ulaika humul muflihun. Di sini kita berhenti wa ulaika humul muflihun, biasanya kita shadaqallahul adzim. Lalu memulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina kafaru. Di sini kan dikatakan yang berkaitan dengan lafaz. Nah, saya belum paham nih maksud i'rabnya tuh dengan lafaz seperti apa. Saya akan tanya langsung kepada saudara Aulia. Yang maksud dari bahasa Arab ini yang berkaitan dengan lafaz i'rabi dari innal ladzina kafaru setelah waqaf wa ulaika humul muflihun. Karena kalau dari makna kan kita bisa lihat arti bahasa Indonesianya bahwasanya ini temanya sama atau temanya terpotong. Tapi kalau secara lafaz bagaimana kita mengukurnya bahwasanya lafaznya ini berkaitan atau tidak? Kalau kita belajar mungkin yang mulai kanakan kita tahu ada SPOK, subjek, predikat, objek, tangan. Nah, anggap kalau itu belum lengkap, berarti itu ada lengkap lagi, itu ada hubungannya, hubungan terkait dengan lafzinya itu tadi. Atau aja kita mungkin ada penguat, kan ada yang dikuatkan, nah betul apa innas, kemudian ada ya itu yang pahamnya maksudnya kalau ada pelaku, ada pelakuan, ada yang kena lakuan objeknya. Nah, anggaplah gitu ya. Kalau yang ini tadi kan kalau kita wakaf pada ayat yang kelima itu tadi, itu kan ada hubungannya dengan ayat ke-6-nya. Itu kan kadeda, makanya kita kan kalau yang kadeda kita kan perlu cari tahu apakah ada hubungannya lafzinya atau maknawinya, karena memang kadeda. Kalau paling mudah mengetahui ada hubungan maknawi. Tadi yang maksudnya kan lafzinya lah, ya itu lah. Lafal itu tadi kita lihat aja terjemahnya. Apalagi kalau yang pakai terjemahnya tiap kata kita pahami, kita jangan memahami itu kalau kita pahami potong pada kata itu kayaknya belum tercapai makna yang kalau dipahami. Berarti itu belum lengkap lagi ya kan? Ta'alluq lafzinya itu masih kuat lagi karena belum lengkap. Ada kalimat cerita misalnya ayam makan ayam panggang. Kalau kita potong ayam makan, berarti belum lengkap tadi ya. Nah macam itu kan? Kalau yang kita paham dan membaca terjemah itu lebih mudah. Kalau kagak paling enak bisa terjemahnya lengkapkah ada lagi. Nah, kalau dipahami kan ada lagi angka kalau kita potong pada kayak gitu. Wa ulaika humul muflihun. Kalau kita potong wa ulaika hum, kalau dipahami kan ada lagi. Dan mereka itu adalah apa? Ya, itu ada hubungan ta'alluq lafzinya. Nah, itu itu ingat kaidah kita menuntut ilmu ini apa? Paham, tidak paham, duduk, hadroh, semak, nyala, paham. Itu ada dzalika fadlun minallah, ya Allah. Tapi ya tadi kita baca Fatihah tadi, kalau mau tidak paham waktu duduk ini, kita kan tahu 2-3 tahun ke depan timbul paham, ya. Ya lanjut. Yang kedua ada badaul kafi, yaitu cukup permulaan yang dicukupkan, yaitu memulai suatu kalimat bacaan Al-Quran di antara dua kalimat yang kalimat sebelumnya itu berkaitan dengan makna dan bukan dari lafaz. Nah, kalau ini kita bisa, kalau kita tahu kosakata banyak dalam bahasa Arab, insya Allah kita bisa. Kita berhenti di mana supaya nggak salah-salah berhenti. Karena Quran kan sebagai pengingat. Kalau misalnya kita lagi membaca Quran, orang dengerin terus terpotong satu tema, nggak jelas kan? Nggak jelas. Kalau ini dengan makna ini agak gampang gitu. Nah, kita tinggal lihat saja artinya apa. Atau kalau di Quran Indonesia itu ada ain ya, ada ain. Misalnya permulaan qatamullahu ala qulubihim, setelah berhenti dari a'andar tahun amlam tundirhum la yu'minun. A'andar tahun amlam tundirhum la yu'minun. Biasanya kita mengucapkan shadaqallahul adzim, selesai. Terus memulainya dari mana? Kita mulai dari qatamullahu ala qulubihim. Bu Rifik, tolong minta terjemahkan ayat. Jadi wakaf ini dulu jadi catatan, bukan cuma yang sudah Allah itu aja ada, tapi kita wakaf bininak itu udah dinamakan wakaf juga. Dengan kalau wakaf sudah Allah itu ya wakaf antinya lah. Ini wakaf yang bininak itu pun wakaf juga untuk memotong dan bininak. Ya. Tarjimnya apa?
dari a'anzartahum. Di awal ayat itu, dan di antara manusia ada yang berkata, sungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak orang beriman. Allah telah menguji hati dan pendengaran mereka, menghadap mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kalau yang saya pahami maknanya itu masih berkaitan satu tema dari cerita yang disampaikan oleh wahyu Allah ini. Cuman boleh berhenti di situ karena tidak berkaitan dengan lafaz. Lalu disebut badaul kafi, permulaan yang cukupkan. Kalau tadi ada wakaf sementara, nanti saya coba jelaskan apa yang saya dengar sebelum duduk di sini. Yang ketiga ada badaul hasan, yaitu memulai kalimat Al-Quran di antara kedua kalimat yang kalimat sebelumnya itu berkaitan dengan lafaz dan juga berkaitan dengan makna, dan tidak sah demikian itu kecuali pada awal ayat. Contoh, wabil lail setelah waqaf musbihin, karena ayat ini adalah permulaan dari perkataan Allah Ta'ala, wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Nanti kembalikannya dari badaul ghairul jais. Kalau badaul ghairul jais itu yang kubih, yang buruk. Kalau anak baru hijrah bisa ngomong kubih. Wal badaul kalimatil Qur'aniyah, yaitu memulai suatu ayat Al-Qur'an di antara kedua kalimat dan di kalimat sebelumnya itu berkaitan dengan lafaz dan maknanya, tapi bukan di awal ayat. Masih satu ayat dia berhenti di situ. Contohnya mirrobbihim setelah waqaf udan. Contohkan ulaika ala huda, berhenti. Waqaf di situ. Terus mulainya dari mana? Mirrobbihim mulainya itu nggak boleh. Itu ghairu jais. Mulainya dari ulaika lagi, dari awal ayat. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Dan kalau kita mau mendalami ini, mestinya kita pasti harus tahu bahasa Arab. Bagaimana kosakatanya, terus penulisannya, artinya seperti apa, supaya ketika kita mau baca Quran nggak terburu-buru. Anak kan pernah nyetor tuh sama Ustaz Arif. Satu juz itu Ustaz, itu juz 2 yang sampingnya itu Ustaz ada ayat tuh. Sampai bilang lanjutin ke ayat itu karena temanya belum selesai. Itu anak bingung tuh. Alif itu ya. Itu saya bingung itu. Kok saya disuruh berhenti? Ya karena biasanya kalau satu juz ya satu juz. Sebelum enggak. Kita belum pernah diajarkan wakaf yang sebenarnya itu seperti apa. Mungkin di fikih nggak ada, kalau misalnya kamu hukum ini kamu sebenarnya nggak ada, fikih seperti itu nggak ada. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita mengambil sesuatu yang sahih, yang lebih baik. Kalau kita udah tahu artinya, maknanya enak. Kalau nggak tahu seperti apa, ya udah tuntunannya itu ditanda ain tadi, ditanda ain seperti itu. Kayaknya sama sih ya, ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah. Terus yang wakaf barisan. Terus ada namanya wakaf yang berhenti sejenak. Kalau dipahami wakaf berhenti sejenak, ayat per ayat jelas. Tapi wakaf yang berhenti sejenak tapi lama. Misalnya saya baca Quran. Ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tiba-tiba Bapak nelpon dari Sulawesi. Tutup dulu deh sebentar. Nanti saya izin saya baca Quran. Tiba-tiba kelupaan. Karena keenakan, apalagi janji nanti kamu dikirimin uang ya. Itu keenakan tuh, kelupaan baca Qurannya tuh. Kelupaan sekitar sejam. Jadi pas kita mau masuk baca Quran lagi, beberapa pendapat yang saya dengar itu baca ta'awudz lagi, mengulang dari awal tema. Mana awal temanya ya? Tadi innal ladzina kafaru. Janganlah dari setelah ayat yang innal ladzina kafaru. Terus ada beberapa pendapat madhab di dalam sholat juga. Di dalam sholat itu beberapa, karena saya belum mendalami, sedikit saya dengar tapi saya belum mendalami.
karena saya akan berpikir nanti saya akan masuk ke pembahasan itu nanti semester selanjutnya. Karena kan saya kan perbandingan mazhab. Ada mazhab yang mengatakan dalam sholat, satu sholat itu satu tema ya. Kalau nggak salah belum satu ya. Soal itu memang kan sebenarnya itu bukan kita pandang mazhab lagi, kalau intinya lah mau alam cuma kalau kita ketemu kan kita baca kan gitu lah. Sebenarnya itu kayaknya itu mantap mewajibkan tentang wakaf dengan tema itu. Sebenarnya ini gua lengkap dikit nih, tambahnya dikit lah punya kalian ini. Nah yang tidak hakiki ini bagi dua lagi bawahnya. Kalau kita kembali ke rujuk kitab tajwid yang punya Syekh Aimannya lah, Syekh Aiman nih yang mencek kitab ini ternyata ada tambahan dikit. Jadi ini dua terbagi jadi dua, yaitu boleh dan tidak boleh. Dua itu ya boleh dan tidak boleh. Tidak hakiki ini tadi. Jadi ini beliau tidak ngomong tentang sebagai ulama mazhab, tapi beliau ngomong sebagai ulama tajwid. Nah, Syekh Aiman beliau katakan, tidak hakiki ini tadi yang boleh itu adalah dari awal tema. Nah, yang tidak boleh di tengah-tengah tema. Dan beliau ngomong bagi ulama tajwid, kalau tentang perbandingan mazhab kalau ketemu nanti silakan. Itu yang ada di ulama tajwid ketemu pendapat beliau yaitu iya yang di WA tadi adalah kajian kita yang kotak-kotak itu. Nah, coba cek lagi di yang tidak hakiki ini terbagi jadi dua lagi. Nah, terbagi jadi dua boleh dan tidak boleh, itu aja pembagiannya. Anggap kalian baca lah bab Fatihah, itu udah dikatakan baca Fatihah gunakan kalian baca ayat dalam sholat, itu tidak hakiki udah. Nah, ibtidah idofi itu tadi ya waqaf bihina yang ayat itu ibtidah idofi. Ibtidah hakikinya awal mengaji atau awal ayat Fatihah dalam sholat, itu ibtidah hakiki. Nah, ketika kalian baca ibtidah hakiki nanti di tengah-tengah tema itu yang kada boleh. Nah, kalian misalnya baca per halaman, baca ayat Fatihah per halaman itu kan cocok padahal. Nah, walau boleh amin. Kalau baca ayat apa? Falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana. Timbul ada yang berucap atina wada'ana, datangkan ini nama makanan kita makanan. Namanya mana makanan siapa? Nah, yang diminta makanan siapa? Nah, pada awal temanya dari mana itu? Awal ceritanya itu Al-Kahfi. Baca ya Al-Kahfi di mana? Apa awal temanya? Awal ceritanya Qala bisa difatahu la abrahu hatta. Itu awal ceritanya. Jadi kalau membaca dalam sholat itu awalnya kadang timbul di tengah-tengah, atau membaca timbul Fatihah membaca ayatnya apa? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, timbul yang putihnya aja yang hitam doang, ada tinggal muka-muka yang hitam, maka ada muka-muka hitam, muka-muka putih. Kan? Paham itu di tengah-tengah tema itu. Nah, temanya itu kebangkitan. Ada muka-muka yang bangkit dibangkitkan Allah dan muka-muka yang putih. Di muka-muka yang hitam ke putih dulu. Hitam dulu lah, hitam dulu. Kali itu mau mulai Fatihah wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Mana awalnya ini apanya? Kenapa jadi putih? Mana hitamnya? Maka hitam putih itu temanya. Nah, yauma tabyaddu wujuh. Nah, suatu wujuh. Fa ammal ladzina iswaddat zulum yang hitam kan. Simbol ibyaddatnya aja, yang putihnya aja, itu di tengah-tengah tema. Tidak mau gitu, paham tadi lah tengah-tengah tema. Jadi tidak hakiki ini terbagi jadi dua aja, boleh dan tidak boleh gitu lah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Terus ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya tema yang dibaca ketika sholat itu per rakaat. Nah, itu yang seperti itu. Kami sih juga belum mendalami mantap-mantapnya mengatakan kalau saudara bilang ditinjau dari pandangan ulama tajwid, karena memang ulama kan terbagi-bagi, ada ulama hadis, ada ulama fikih, ada ulama tajwid, bahkan ada ahli qiraat banyak. Mungkin saya cukupkan di sini. Yang mau bertanya silakan. Kayaknya sudah boleh saja. Oh, boleh kalau tahu ya, kalau perlu membaca dulu boleh ditampung, kalau mau jawab boleh jawab. Kemudian belum pertanyaan dulu lah. Ini coba kalian perhatikan
Macam-macam tidak ini ada berapa macam pembagian pokoknya tadi? Ada dua ya kan? Ada yang pilihan, ada yang ujian, ada dua. Kalau wakaf ada berapa macam? Ada tiga. Apa yang kedua nih? Wakaf ada tiga. Tidak ada dua ya. Apa yang kedua? Yang bucuknya pembagian awalnya itu nah iya itu ya. Wakaf yang karena malam tuh batuk, tahajud, ada geledek gitu ya, atau kawan dan pujian ya, atau kita lupa ya. Kalau tidak adalah gitu, tidak ya. Adalah orang memulai karena dadakan kaget, kalau memulai dadakan karena batuk, ada yang mengaji memulai karena lupa, tidak ada ya. Makanya hanya ada dua sudah tadi lah. Paham? Jadi kalau diingati Allah bedanya ada wakaf yang itu tadi lah. Wakaf ada tiga dan tidak ada dua pembagiannya. Nah kemudian sedikit mungkin tadi ada kita baca Allah Taala Alhamdulillah ya. Nah jadi kalau di kitab ini yang tilawah ya, ada kitab lagi namanya Hakut Tilawah. Kalau di Hakut Tilawah itu beliau mengatakan kalau setelah Allah itu pada mau Alhamdulillah ayat 3. Kenapa? Kalau karena Alhamdulillah dan semalanya jangan pakai kalau Allah adalah Allah kepada Allah yang berucap aku berlindung. Kalau Allah mengatakan aku berlindung. Nah itu ujiannya beliau tadilah. Coba mungkinlah Allah meminta perlindungan. Kalau kita hendak kita yang berlindung, jangan diawali dengan Allah berucap. Ya, wallahu a'lam. Itu yang ada dalam Hakut Tilawah. Kayaknya Hakut Tilawah ada di dalam buku punya Rahman. Ada mana lihat Hakut Tilawah dalam bukunya. Jadi kita sebenarnya aja dalam hal komentarnya kalau ada yang penyinggungan, kalian hendak komen pengajarnya antara kawan dengan komen-komen kan bukan kita malah membuka pengetahuan tentang itu dia. Jadi yang maju pun jangan takut komen, jangan gitulah. Baik ujian hafalan pun jangan takut komen, ya karena apa? Karena kita saling bagi-bagi ilmu, bukan satu orang saja tapi dua bolak-balik lah. Kemudian ada yang malam adakan kita latihan tentang mu'anaqah titik 3. Jadi 2 itu ada yang kita buang, kita kaji kitabnya dari tilawah ini jadi tinggal 3 aja lagi. Yang pengulangan ada karena kita pakai lagi nah dari kalau kita mulai berarti di hubungan mutakin itu kan kita pakai lagi karena penyebabnya ada. Kenapa jadi kita akan pakai lagi? Takut nih kawannya yang ingat bila ada yang ingatnya ya takut nih kita berdua kan. Kemudian ada yang ingat kenapa jadi kita akan pakai lagi wakaf malam kayak itu lah. Sudah diceritakan. Ya, silakan yang mau nanya. Jawab banyak angka 6 untuk pertanyaan. Mumpung kan ada biayanya takunnya lah. Wah ini proyek umum dulu ibu ya. Makan. Bagi-bagi juga. Setempat mungkin ada yang dipadahkan dikit terkait teman-teman kegiatan dorongan komandan audikat bimbingan ya. Minta waktunya dikit kita ini. Ada yang mau ditanyakan kan? Ada kalau ada kena mungkin boleh jawab pertanyaan ya. Jawab doa karena yang kalau menjawab terutama penyaji kalau kedua yang dari bapak juga yang menjawab. Kalau ternyata ada yang belum menjawab kayaknya tidak tepat bolehnya komen lagi ya kan bagi-baginya kita ilmu. Intinya apa kita ada di tempat ini untuk saling mengingatkan, saling bagi-bagi ilmu. Itulah yang gimana betul. Yang pesan saya sebelum saya tutup, kita sudah tahu makom dan permulaan cara baca Al-Quran. Ada ta, ada kafi, ada hasan, dan ada ghairul jais yang buruk memulai baca Quran yang katakan buruk. Biasa kita kalau dengar masyarakat baca Quran itu kan nggak memperhatikan apakah sesuai dengan makna dan lafaz atau tidak, tiba-tiba wakaf saja memulai begitu saja. Kita yang udah tahu yang udah berilmu, cara berdamainya jangan langsung Pak salah, jangan jual-jual salah. Biasa orang kalau baru belajar, baru hijrah baru ngaji, dia jualan neraka di rumah, jualan neraka. Misalnya dia berbuing jenggot, melihat saudaranya berbuing jenggot, neraka, jualan, dia jualan neraka.
Harusnya kita jualan surga kalau kita udah tahu. Kita ajak, kita kasih tahu sebenarnya tuh. Kalau misalnya ada yang baca seperti itu, kita kasih tahu bacaan itu bagus. Tapi sebenarnya berhentinya di sini. Akan lebih baik dari sini. Memang tidak ada dosanya sih ketika kita baca wakofnya di tengah-tengah makna, karena kita bisa mengulang di makna sebelum. Kita jelaskan saja bahwasanya kalau mau berhenti, berhentilah di tanda ain kalau bisa. Kalau nanti dia bilang rugi dong saya, nggak rugi. Al-Quran tidak pernah rugi kita baca. Mau panjang kah, mau pendek kah, kalau kita cinta sama orang nggak ada ruginya. Saya kasih contoh deh, Anda cinta sama akhwat, kita sama perempuan, kemana pun dikejar, pernah merasa rugi? Nggak pernah merasa rugi. Kalau ada orang baca Quran merasa rugi, biasa kalau tasmihan, oh jam sekian nih, rugi aku nih, harus tutup nih. Padahal nggak ada ruginya baca Quran. Ada teman yang nanya, bagaimana kita bang? Kalau kita baca Quran kita nggak tahu artinya, nggak percuma. Al-Quran itu kalau dibaca berpahala. Beda kalau baca apa novel, HP. Ada orang semangat baca novel, bangga. Nih gua nih baca novel. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Aji, baca Quran aji. Baca Quran pernah. Hafalan berapa? Baru 30. Lah kalau Al-Quran. Bangga dengan yang seperti itu. Mau baca berita-berita mana? Tapi baca Quran ya. Kalau mengatakan rugi, waktu habis nggak ada ruginya baca Quran. Mau kita tahu artinya mau tidak tahu artinya, karena Al-Quran itu dibaca mendapatkan pahala, ya kan? Dapatkan pahala. Kalau kita tahu artinya dapat ilmu lagi. Kayak murid itu. Kita ngomong keluar aja tuh ayatnya. Nanti habis ini keluar lagi tuh ayatnya. Yang terlalu cerewet keluar ayatnya. Mungkin cuma itu dari saya. Kalau ada salah hilaf mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah langsung tegur supaya tidak ada dendam di antara kita. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.